Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal hatim ila sabaq nasyiral haq bil haq al-hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Effendi yang saya hormati dan seluruh jajaran dari Dewan Pengawas Yayasan Adaro Bangun Negeri, juga Ibu Oki, ya, terima kasih atas kehadirannya dan seluruh jajaran, juga dari perusahaan-perusahaan, ya, di bawah Adaro Group, terima kasih atas kehadirannya. Dari pemerintah Kabupaten Tabalong, Balangan, Barito Timur, ya, kemudian Barito Selatan, ya, selamat datang di Universitas Mangkurat. Juga seluruh mitra-mitra Adaro yang hadir pada kesempatan ini, dari Antara juga selamat datang, ya. Dari Banjarmasin Pos juga selamat datang. Rekan saya Pak Dr. Yusuf Aziz, alhamdulillah bisa hadir juga. Saya sampaikan mohon maaf dari Pak Rektor tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, ya, sehubungan dengan ada beberapa hal yang harus diselesaikan di Jakarta, mendadak juga. Padahal sudah jauh-jauh hari jadwal Pak Rektor tanggal 9 seluruh pimpinan Universitas Mangkurat tidak boleh kemana-mana karena ada Adaro, kata saya, ya kan. Namun boleh dikata, ya, itulah perjalanan, ya, ada saatnya kita harus bersama, ada saatnya harus berpisah. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu lagi, ya. Bu Ida masih banyak waktu kan untuk pertemuan selanjutnya. Anak-anakku yang berbahagia, sungguh, ya, terima kasih. Ini kita sudah tahun kelima kebersamaan bersama Adaro. Telah memberikan warna untuk Universitas Mangkurat. Telah memberikan harapan dari anak-anakku semua. Tahun kelima berarti sudah kurang lebih, ini yang kelima sudah ada 500, ya, orang. Dan sudah meluluskan, ya, di angkatan yang pertama, kedua kemungkinan sudah meluluskan. Ya, saya yakin, ya, anak-anakku semua ini juga berbahagia sekali. Di tahun kelima sekarang 100 orang juga sudah mulai, ya, memasuki tahun pertama. Kata anak-anakku semua, Pak, tidak mudah ya dapat beasiswa Adaro. Itulah perjalanan, ya, anak-anakku. Mungkin nanti akan kita kupas bersama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Universitas Mangkurat ini dalam perjalanan yang ke-66 tahun. Ya, di bulan ini kita akan Dies Natalis, tepatnya tanggal 21 September. Ya, jadi bukan umur yang muda lagi, Bu, ya. Boki, ya, melebihi umur kita, ya, yang ke-66 tahun. Tadi cerita, ya, Pak Effendi, kebetulan rumah katanya dulu dekat Unlam di situ, ya, yang di Lampung Mangkurat. Jadi mungkin sepang terjang Unlam, perjalanan Unlam Pak Effendi tahu sekali, ya kan. Nah itulah. Jadi yang sudah ke-66 tahun dengan mahasiswa kurang lebih 34.000, ya Pak Yusuf, ya. Ya. Berapa? Hampir 40.000. Ya, dengan mahasiswa S1, S2 dan S3-nya. Ada 11 fakultas. Sekarang perjalanan Universitas Mangkurat di tahun ke-66 tahun ini, ya, kita sedang proses menuju badan hukum. Sekarang kita masih BLU, baru berjalan kurang lebih 3 tahun, ya. Tahun ketiga masih harus berbenah. Jadi kehadiran Adaro ini sungguh memberikan warna bagi kami Universitas Mangkurat.
Kita yang ke-66 tahun dengan hampir 40.000 mahasiswa, 11 fakultas, tersebar di beberapa titik Universitas Lama Mangkurat. Nah ini, jadi kita ada di Banjarmasin ini kurang lebih 40 hektar, ya. Asalnya 60, terambil 20 hektar oleh Politeknik. Jadi kita menyisakan 40, kemudian di Banjarbaru ada juga 40 hektar, ya. Di tengah kota Fakultas Kedokteran ada juga, ya. Jadi terpencar menjadi kurang lebih 5 kampus. Nah, ini kabar terbaru, kita akan punya kampus Kota Baru. PSDKU. Ya. PSDKU. Jadi program studi di luar kampus utama. Di Kota Baru tahun ini sudah mulai menerima mahasiswa untuk program S2 dan S3. Tahun depan S1-nya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, ternyata dekat areal Adaro, Kabupaten Balangan, siap juga menerima kampus ULM. Ya, nah ini. Ya, terima kasih nih dari Kabupaten Balangan. Kita akan buka juga PSDKU Kabupaten Balangan. Ya, mungkin tahun depan baru bisa kita realisasi. Ini support Adaro juga kita, ya, mohon disupport dengan baik ini PSDKU Balangan. Tapi akan support sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Itu beritanya. Syukur-syukur Adaro juga bisa support juga di situ. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, itulah, jadi ULM ini memenuhi permintaan masyarakat. Artinya bahwa masih banyak mahasiswa, masih banyak penduduk Kalimantan Selatan yang mengharapkan untuk bisa masuk ULM. Ya, kita terbatas di tahun ini cuma punya kursi sekitar 6.400 kursi. Ya. Nah, itu jadi lumayan dari pendaftar berapa Pak? 25.000 ya. Dari 25.000 pendaftar ke ULM kita bisa kursi menyediakan 6.400. Jadi masih banyak mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, ini perlu disupport dengan baik ya dari berbagai pihak. Jadi kita terus berbenah. Bahkan ya untuk mendukung BLU yang sekarang ini, karena kita ini perguruan tinggi itu dituntut untuk cari duit sendiri juga, ya. Jadi kita dituntut cari bisnis sendiri juga untuk menghidupi universitas ini. Universitas Langkat berkomitmen tidak menaikkan UKT, ya. Komitmen tidak menaik UKT. Bahkan yang digaung-gaungkan sumbangan ya untuk SPI pengembangan institusi, Universitas Lama Mangkurat satu-satunya perguruan tinggi negeri yang tidak mengenakan SPI. Ya. Pak Rektor dan jajaran berkomitmen bahkan kalau bisa UKT mahasiswa itu bisa turun. Ya, di tahun-tahun kemudian, bukan malah naik. Mudah-mudahan kita menjalin beberapa kerjasama ya, diantaranya untuk program itu. Di bulan ini juga diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup ya sebanyak 601 hektar itu lahan mangrove di Kota Baru. Ini mudah-mudahan lahan mangrove 600 hektar ini menjadi laboratorium mangrove dunia ya. Kita akan kelola dengan baik. Partisipasi seluruh stakeholder diperlukan untuk menghidupkan ini semua. Ya. Nah, ini di Kota Baru yang bulan ini juga akan diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup ya, Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk pengelolaan mangrove dunia sebanyak 600 hektar, satu-satunya perguruan tinggi di dunia yang memiliki laboratorium mangrove. Assalamualaikum. Nah, kemudian ini juga mohon ke depan partisipasi dari Adaro. Kita punya lahan KHDTK, Pak. Ya. Jadi lahan hutan ya, ini dengan tujuan khusus. Ya. Ini sebanyak 1.400 hektar ya, berada di Kabupaten Banjar. Ya. Nah, KHDTK ini merupakan laboratorium pendidikan ya untuk kehutanan
Jadi posisinya sekarang kurang lebih 700 hektar itu adalah gundul. Ya. Nah, ini gundul. Jadi Pak Rektor sudah mencanangkan mulai tahun ini akan adakan penghijauan terhadap lahan tersebut. Pak Rektor mencanangkan 1.000.000 pohon untuk ditanam. Ya, saya kira Adarot pun sudah bersama-sama ya nanti untuk bersama-sama menghijaukan kembali ya lahan tersebut. Dan mahasiswa ULM tidak boleh membawa ijazah sebelum ada surat penanaman pohon. Nah, ini ya. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus, jadi diwajibkan untuk menanam pohon dahulu. Baru dapat surat penanam pohon, baru boleh mengambil ijazahnya. Ah, itu Bu. Ya, jadi itulah jadi keinginan Pak Rektor menghijaukan lahan yang ada ya di dekat Banjarbaru, cukup dekat ya di KHDTK ULM. Ya, ini mudah-mudahan mulai ini tahun ini sudah dicanangkan ya. Tinggal kesiapan untuk penyediaan bibitnya saja ya. Kita insya Allah siap untuk menanam, ULM akan menanam, mari sama-sama mungkin Adaro juga mau menanam ya untuk bersama-sama menghijaukan lahan kita. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran Adaro membangun negeri ini, memberikan beasiswa terhadap mahasiswa ULM, itu adalah yang sangat-sangat dinantikan. Dan saya juga menjadikan ini adalah role model. Ya, beasiswa Adaro ini role model Pak Soni. Role model untuk beasiswa-beasiswa lain. Karena beasiswa ini macam-macam bentuknya. Ada cuma kasih uang saja pergi. Ya kan? Ada yang kasih UKT saja, ada yang kasih biaya hidup, ada yang UKT dan biaya hidup, ada yang dibangun seluruhnya. Yang full membangun seluruhnya adalah dari Adaro. Dengan program IBFL. Ya. Mungkin akan berbeda mahasiswa-mahasiswa IBFL dengan mahasiswa beasiswa lainnya. Dari segi kemampuan, ya. Kalau akademik bisa sama karena semua mempersyaratkan syarat akademik. Ya. Tapi soft skill mungkin akan berbeda. Yang dimiliki dengan mahasiswa-mahasiswa IBFL dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Sehingga saya menjadikan role model beasiswa ada di IBFL. Adaro. Saya selalu sampaikan kepada pemberi beasiswa-beasiswa lain. Ya kan, bahwa IBFL telah memberikan segalanya untuk mahasiswa. Ya, mulai dari asramanya ada. Ya kan, membangun soft skill-nya ada. Bahkan setelah selesai kuliah pun masih difasilitasi. Kan gitu. Ya, nah ini terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Adaro Bangun Negeri dengan beasiswa IBFL-nya. Juga saya titipkan kepada anak-anakku semua, ya, kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Ya, salah satu yang memutus rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan. Yang paling luar biasa dampaknya memutus rantai kemiskinan itu adalah dari pendidikan. Mungkin di antara yang hadir ini ada yang pertama dari keluarga yang bisa jadi sarjana. Ya, saya yakin. ULM itu kurang lebih ada 30 dari lembaga yang memberikan. Ya, untuk beasiswa. Kurang lebih 6.000 ya, 6.000 ribuan mahasiswa mendapat beasiswa. Masih digolong kecil. Dibanding 40.000 cuma sekitar 7 ribuan masih kecil. Ya, kalau kita melihat IPB itu adalah 60% itu sudah di cover beasiswa mahasiswanya. Kita masih 10%-an saja untuk di cover beasiswa. Jadi masih mengharapkan yang lain bisa berpartisipasi. Kalau seandainya perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Selatan ini semua memberikan beasiswa, habis semua mahasiswa ULM itu dapat beasiswa, Pak. Ya, itu Pak. Makanya harus jadi contoh IBFL ini. Adaro ini jadi contoh. Saya sampaikan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Mana baktimu untuk negeri?
Mana baktimu untuk Banua? Ya kan? Kalau saya suruh aja mahasiswa itu di sungai aja itu bentangkan aja tuh bendera dari ujung sampai ke ujung tali. Mungkin selesai, tongkang tidak akan jalan semua. Kan gitu ya? Itu ya. Nah ini. Jadi baru sekitar kurang lebih 4 perusahaan tambang ya yang masuk ke ULM ya dari sekian puluh perusahaan tambang yang ada di Banua ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh BPL. Terima kasih Adaro, terima kasih Yayasan Adaro Membangun Negeri. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran Adaro ini ya sudah saya sampaikan juga tadi di awal ya bahwa IBFL ini menjadi satu contoh ya bagi lembaga-lembaga lainnya, perusahaan-perusahaan lainnya. Dan terus terang saya sampaikan juga, saya selalu sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang datang ke ULM untuk itu. Ya kan, yang barusan baru datang ini dari perusahaan emas Bu. Ya, dari PTK, Gajah Tunggal Group. Ya, nah itu. Saya kira saya sampaikan Wida, ya saya sampaikan model-model, apa katanya model-model yang ada. Mau yang full ada di BFL kata saya. Itu ada punya kata saya. Wah ini kan saya ini perusahaan kecil katanya, bukan kecil baru kata. Bukan kecil kata saya baru gitu ya. Masa Gajah Tunggal turunan kecil kan. Nah itu akan buka tambang ya di Kota Baru, tambang emas. Ya, ini sudah mulai operasi dan bulan ini juga sudah mulai penerimaan, minta alumni ULM untuk bergabung. Ya. Nah ini jadi saya sampaikan, terus terang saya sampaikan ya model-model beasiswa yang diberikan dan itu yang memang kami harapkan. Ya, anak-anak ini tidak seperti zaman saya dulu. Ya, zaman kita itu dulu cuma setelah diberi beasiswa sudah selesai, lepas mau jadi apa, mau bagaimana, selesai. Yang penting kasih uang 50.000 waktu itu. Beasiswa zaman kita itu mulai 25.000, 35.000, terakhir 40.000. Ya, waktu tahun 93. Ya, sekarang ini kan sudah lumayan banyak sekali. Nah itu. Mudah-mudahan ya kehadiran IBFL, Yayasan Adaro, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak bersama-sama ULM bisa membangun Banua. Kita ini adalah masih perlu ya uluran dari semua stakeholder untuk membangun Universitas Lambung Mangkurat khususnya. Karena saya yakin bahwa semua punya tujuan yang sama, bahwa kita ingin sama mencerdaskan bangsa. Ya, jadi sekali lagi atas nama Pak Rektor dan jajaran Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih ya telah memberi bersama-sama membangun Universitas Lambung Mangkurat, telah bersama-sama membangun sumber daya manusia Banua, ya telah bersama-sama membangun sumber daya Indonesia. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi waufiq atau mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.